Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Eka Zuliana ZK, Siti Rada Zatia Lubis, Muhammad Yoga Pratama, Raihal Jannatul Naim, dan Sultana Koyu. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul dengan konsep diri. Nah, baiklah langsung saja kita masuk ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Zuliana ZK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep diri. Jadi, salah satu peneliti yang bernama Catcreed 2002, dia menyatakan bahwa sebuah konsep diri merupakan representasi mental yang menggambarkan pandangan dan keyakinan individu tentang dirinya sendiri. Jadi dalam rumus besar juga bisa disimpulkan bahwa konsep diri juga merupakan sebuah keyakinan individu tentang atribut yang melekat dalam diri sendiri, di mana keyakinan tersebut muncul setelah individu menyadari tentang dirinya dengan sifat-sifat yang melekat, baik melalui pengalaman pribadi, interaksi sosial, ataupun dari sebuah proses perenungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rada Zatia Lubis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari materi ini, yaitu tentang sumber-sumber yang membentuk konsep diri. Nah, jadi yang pertama di sini tuh ada proses persepsi diri. Nah, yang dimana di sini individu mempersepsikan dirinya dengan mengamati perilakunya sendiri dalam kesehariannya. Nah, jadi setiap individu dia melakukan kegiatannya sehari-hari dengan mengamati dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada penaksiran yang direfleksikan. Nah, jadi di sini individu melakukan penaksiran tentang dengan dirinya sendiri yang dengan merefleksikan atau bercermin dari apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya. Nah, jadi individu ini mengevaluasi dirinya ketika dipengaruhi oleh apa yang diucapkan orang lain. Misalnya, ketika orang tua mengatakan kepada anaknya bahwa dia pandai, maka anak tersebut akan berpikir seperti apa yang dikatakan orang tuanya tersebut. Kemudian yang ketiga ada perbandingan sosial. Nah, jadi di sini individu memperoleh pengetahuan tentang dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan kemampuan, sikap, keyakinan, dan tingkah laku dari orang lain. Misalnya, ketika seseorang membandingkan nilainya lebih baik dari teman-temannya yang lain, individu akan mengetahui tentang kemampuannya. Kemudian yang keempat ada memori autobiografi. Nah, yang dimana seseorang bisa mengenali dirinya dari ingatan tentang pengalaman penting selama hidupnya. Nah, di sini memori pada individu akan bekerja dalam mengingat pengalaman-pengalaman selama hidupnya. Tanpa memori autobiografi, yaitu ingatan tentang urutan kejadian yang dialaminya, individu tidak akan memiliki konsep diri. Kemudian yang terakhir di sini ada pengaruh budaya. Nah, pada pandangan ini orang-orang tidak menganggap keberhasilannya karena usaha sendiri, melainkan karena kerjasama dalam kelompok. Nah, jadi orientasi budaya seseorang mempengaruhi caranya mempersepsi, mengevaluasi, dan mempresentasikan dirinya dalam relasi dengan orang lain. Sekian materi yang saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri akan saya sampaikan. Jadi Gunana Harsa dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu ada jenis kelamin, harapan-harapan, dan suku bangsa. Yang pertama itu jenis kelamin. Jadi di dalam keluarga, lingkungan sekolah, ataupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas akan berkembang bermacam-macam tuntutan peran yang berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin atau gender. Tuntutan ini berdasarkan atas 3 macam kekuatan yang berbeda seperti biologis, lingkungan keluarga, dan kebudayaan. Yang kedua itu harapan-harapan. Stereotip sosial mempunyai peranan yang penting dalam menentukan harapan-harapan apa yang dipunyai oleh seseorang individu terhadap dirinya. Itu merupakan pencermin dari harapan-harapan orang lain terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga itu ada suku bangsa. Dalam suatu masyarakat terdapat suatu kelompok suku bangsa tertentu yang dapat dikatakan tergolong sebagai kaum minoritas. Individu dari kelompok minoritas umumnya mengembangkan suatu konsep diri yang kurang positif dibandingkan dengan kelompok mayoritas lainnya. Kemudian pada literatur lainnya, yakni Burns
menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada citra diri, kemampuan bahasa, umpan balik, identifikasi dengan peran jenis yang sesuai dengan stereotip masyarakat. Yang pertama itu ada citra diri. Citra diri ini berisi tentang kesadaran dari citra tubuh yang pada mulanya dilengkapi melalui persepsi indrawi. Hal ini merupakan inti dan dasar dari acuan dan identitas diri yang terbentuk. Kemudian kemampuan berbahasa. Bahasa timbul untuk membantu proses diferensi terhadap orang lain yang ada di sekitar individu dan juga untuk memudahkan atas umpan balik yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Yang ketiga itu umpan balik dari lingkungan, khususnya dari orang-orang terdekat. Individu yang citra tubuhnya mendekati ideal masyarakat atau sesuai dengan ekspektasi orang-orang yang dihormatinya akan mempunyai rasa harga diri yang lebih tampak melalui penilaian yang terrefleksikan. Yang terakhir itu ada identifikasi dengan peran jenis yang sesuai dengan stereotip masyarakat. Identifikasi berdasarkan penggolongan seks dan peranan seks yang sesuai dengan pengalaman masing-masing individu yang berpengaruh terhadap sejauh mana individu memberi label maskulin atau feminim kepada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada pola asuh, perlakuan dan komunikasi orang tua. Hal ini akan berpengaruh terhadap harga diri individu karena ada ketergantungan secara fisik, emosional, dan sosial. Yang terakhir itu ada identifikasi dengan peran jenis yang sesuai dengan stereotip masyarakat. Identifikasi berdasarkan penggolongan seks dan peranan seks yang sesuai dengan pengalaman masing-masing individu yang berpengaruh terhadap sejauh mana individu memberi label maskulin atau feminim kepada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada pola asuh, perlakuan dan komunikasi orang tua. Hal ini akan berpengaruh terhadap harga diri individu karena ada ketergantungan secara fisik, emosional, dan sosial kepada orang tua individu, terutama pada masa kanak-kanak. Selain karena orang tua juga merupakan sumber umpan balik bagi individu. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan, di mana saya akan menyampaikan materi terkait pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal, di mana ternyata konsep diri ini berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi interpersonal individu. Dikarenakan konsep diri ini membantu individu dalam bagaimana memandang dirinya sendiri. Dengan kata lain, perilaku individu itu sesuai dengan cara pandang individu tersebut terhadap diri dia sendiri. Dapat kita simpulkan juga ya, bahwasanya sikap ataupun perilaku yang muncul pada seorang itu dipengaruhi bagaimana orang tersebut membangun konsep dirinya ataupun memandang dirinya sendiri. Sehingga hal ini juga berlaku nih dalam melakukan komunikasi, di mana setiap individu juga harus memahami karakter orang lain dan budaya orang lain, karena seperti kita ketahui karakter orang lain dan budaya itu berbeda-beda. Begitupun juga dengan karakter dan budaya yang kita pegang, sama dengan apa yang kita pegang. Dan kemudian dapat yang terakhir yaitu budaya itu mempengaruhi pembentukan konsep diri, dan juga budaya itu sangat berpengaruh terhadap individu ketika melakukan komunikasi interpersonal. Nah, kemudian nanti akan ada poin-poin terkait pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal ini yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang membahas tentang pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Apa saja sih pengaruhnya itu? Yang pertama itu ada nubuat yang dipenuhi sendiri. Apa sih maksud nubuat itu? Nah, nubuat itu adalah kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri. Nah, bila Anda berpikir bahwa Anda itu bodoh, maka Anda akan menjadi benar-benar bodoh. Jadi, apa yang Anda pikirkan itu akan melekat pada diri Anda. Anda akan hidup seperti itu. Anda akan melabeli diri Anda dengan apa yang Anda pikirkan. Nah, kesuksesan komunikasi interpersonal akan banyak bergantung pada kualitas konsep diri, yang positif maupun negatif. Kemudian yang kedua itu ada membuka diri. Pengetahuan tentang diri kita itu akan meningkat ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dan pada saat yang sama itu akan meningkatkan pengetahuan tentang diri kita.
Bila konsep diri kita sesuai dengan pengalaman kita, maka kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman, gagasan-gagasan yang baru, dan kita akan lebih cenderung menghindari sifat defensif, dan kita akan lebih cermat dalam memandang diri kita dan orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada percaya diri. Nah, orang yang mempunyai konsep diri positif akan lebih cenderung percaya diri daripada konsep diri yang negatif. Orang dengan kepercayaan diri yang kurang akan membuat seseorang dia itu lebih memilih untuk menghindari dari suatu pembicaraan. Nah, jika kepercayaan dirinya kurang, maka dia akan lebih menghindari suatu diskusi yang ada. Bahkan dia kalau dalam satu diskusi itu dia lebih banyak diam, dan saat menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat, dia akan cara berbicaranya itu patah-patah gitu. Nah, komunikasi interpersonal itu akan lebih efektif apabila seorang individu itu memiliki rasa percaya diri yang cukup. Jika seorang individu tidak menyenangi dirinya, nggak pede, maka dia akan merasa bahwa dirinya itu nggak bisa mengatasi persoalan yang ada. Dan orang yang kurang percaya diri akan cenderung menghindari situasi jika ada komunikasi. Kemudian pengaruh yang selanjutnya itu ada selektivitas. Nah, selektivitas di sini maksudnya itu kita sebagai individu akan lebih bisa memilah dalam berperilaku, mempersepsikan sesuatu dalam memilih kata. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.